Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para bosku, kembali lagi di channel Dapian Novel. Langsung saja aku akan melanjutkan cerita Dr. Jenius Alexie bab 5318. Segalanya tampak tenang tepat ketika semua orang akan pergi dan Chunpei hendak meninggalkan teras naga terbit. Sebuah tangan diam-diam menekan bahunya. Chunpei mengerutkan kening. Siapa yang berani menepuk pundaknya dengan semua junior di Rising Dragon Stake? Dia hendak menoleh, tetapi ketika matanya menyapu tatapan menakutkan semua orang di antara hadirin, dia tidak bisa tidak memilih firasat buruk, dan energi spiritual di seluruh tubuhnya berubah menjadi ekstrim dalam sekejap. Tapi ini masih agak terlambat. Pada saat ini dia akhirnya menoleh. Berdiri di belakangnya adalah wajah yang sangat dia benci. Wajah itu penuh darah dan luka patah di tubuhnya perlahan sembuh saat ini. Pupil Chunpei menyusut menunjukkan ekspresi hantu. Orang ini adalah Alexie. Dalam sekejap dia akan menyerang, tetapi tinju muncul di depannya dan menghantam wajahnya. Dengan keras pukulan ini langsung menghancurkan Chunpei yang tertangkap basah ke udara. Tulang wajahnya runtuh, daging dan darahnya kabur, dan tubuhnya juga jatuh ke tanah setelah mematahkan beberapa pohon yang menjulang tinggi. Tapi pada saat ini tidak ada yang melihat Chunpei dan mata mereka terfokus pada orang yang meninju. Itu adalah Alexie. Bahkan jika Anda menembus tubuh Anda tidak bisa mati. Apakah orang ini benar-benar abadi? Mata Alexie berkedip dan dia diam-diam berpikir bahwa dia beruntung. Situasi barusan sebenarnya sangat berbahaya. Untungnya efek dari buah roh transformasi Long Yuan masih jauh di luar dugaan Alexie. Kekuatan obat yang kuat langsung mengaktifkan vitalitas Alexie, dan sementara memulihkan lukanya sepenuhnya, dia menyembuhkan luka fatal di tubuhnya. Pada saat ini seluruh tubuhnya memancarkan momentum yang melunjak, dan meridian yang rusak dan dantian yang rusak sepenuhnya pulih. Energi spiritual di Pulau Longmen bergegas menuju Alexie dengan panik, dan auranya terus naik, dan dalam sekejap mata ia kembali ke kondisi puncaknya. Alexie pulih dari luka-lukanya dan kembali ke atas lagi. Dia mengapalkan tinjunya, tiba-tiba seluruh tulangnya suara berderak samar-samar, kekuatannya tampak sedikit meningkat. Setelah patah dan berdiri, dia pulih dari cedera serius ini yang membuat fisiknya sedikit meningkat, dan seni tubuh suci yang mendalam dan tubuh iblis Tai Hang Tian juga memiliki pemahaman baru. Sepertinya tulang yang patah tumbuh lagi akan lebih sulit. Dia melihat Chunpei di kejauhan dan matanya bersinar dengan niat membunuh. Pembunuh, orang akan selalu membunuh mereka. Chunpei ingin mengambil nyawanya dan dia masih terlihat ingin merugikan Ling Jian. Tentu saja dia tidak bisa membiarkannya pergi. Sekarang dengan kekuatan Sulao dan Xuan Hanyu, dia memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan Chunpei. Meskipun basis kultivasinya tidak lemah, dia pasti dianggap lemah sebelum beberapa pembangkit tenaga listrik puncak dunia nyata yang dia temui. Bagaimanapun, berkultivasi dengan teknik panen dan pengisian pada akhirnya akan memiliki pondasi yang tidak stabil. Terlebih lagi, Chunpei juga terluka oleh pukulannya yang keras. Alexie membalik pergelangan tangannya dan memegang pedang panjang hitam pekat. Dengan jentikan sosoknya, dia akan bergegas menuju Chunpei. Pada saat ini, ekspresi Lu Yuxiao berubah dan dia berseru, "Alexie, apa yang kamu lakukan? Kondisimu tidak baik." Alexie tidak ingin melawan Chunpei lagi, bukan? Bagaimana dengan puncak yang sebenarnya? Seharusnya aku memberitahumu bahwa aku juga membunuh Tai Hejing. Alexie berkata dengan acuh tak acuh. Jangan katakan itu dia. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik Tai Shen yang menyinggungku, itu tidak bisa dibunuh. Aura yang sangat kejam dan ganas melonjak, dan Alexie pada saat ini tampaknya adalah dewa pembunuhan. Siapapun yang berani menghentikannya akan mati. Kekuatan Sulao dan Xuan Hanyu langsung memenuhi seluruh tubuh, dan napas tajam sajian juga ditingkatkan berkali-kali. Jihuan Taoist itu terpesona oleh pukulan seperti itu. Apa yang lebih menyakitinya daripada pukulan ini adalah mengapa Alexie masih hidup. Seolah menjawab pertanyaannya, Alexie menebas dengan pedang, dan cahaya pedang yang menghancurkan bumi bergerak ke arah Chunpei menghancurkannya. Shen Yuan Taisu melihat cahaya pedang, pupil matanya bergetar. Tanpa diduga, apa yang Alexie katakan itu benar. Ini adalah kekuatannya yang sebenarnya.
Tidak heran dia mampu memblokir pukulannya sendiri. Meskipun dia baru saja mengakui kekalahan, hatinya belum kalah. Dia percaya bahwa bahkan jika Alexei kembali ke puncaknya, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan dirinya sendiri. Tapi sekarang sepertinya dia salah. Sekarang ketika dia menghadapi Alexei lagi, dia tidak lagi yakin untuk menang. Pada saat ini, Chunpei sudah berdiri. Wajahnya benar-benar hancur dan terlihat sangat jelek. Tidak semua orang memiliki kemampuan pemulihan Alexei. Meskipun basis kultivasi Chunpei jauh lebih tinggi dari milik Alexei, itu akan membutuhkan waktu untuk pulih dari cedera seperti itu. Pada saat ini, Jian Mang tiba. Pupil Chunpei bergetar dan dia merasakan ancaman samar dari cahaya pedang. Saat berikutnya, sebuah pedang ditembakkan. Cahaya pedang yang menembus tubuh Alexei melonjak lagi dan bertabrakan dengan cahaya pedang dari Alexei. Ada ledakan keras dan akibatnya yang kuat menyapu 4 arah. Dan dalam embusan angin, 2 sinar cahaya menghilang pada saat yang sama. Kekuatan serangan kedua belah pihak sebanding. Ekspresi semua orang menjadi semakin terkejut. Pada saat ini, Alexei yang menggunakan kekuatan Sulau dan Xuan Hanyu untuk menunjukkan semua kartunya benar-benar sangat menakutkan. Ada senyum di sudut mulut Alexei dan ekspresinya menjadi semakin jahat. Dengan sekejap, dia muncul di depan Chunpei. Di tangannya, pedang jahat itu menari dengan liar dan terus membombardir Chunpei. Chunpei juga tidak habis-habisnya dengan cahaya pedang dan dia menggunakan pedang itu berulang kali. Tetapi di bawah serangan Alexei, dia terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Matanya bermartabat dan dia menjadi ketakutan. Melihat pertempuran antara kedua belah pihak, semua orang tidak bisa membantu tetapi menelan. Metode bertarung Alexei terlalu sengit. Ini benar-benar semacam cedera untuk cedera. Serangan murni mengabaikan pertahanan dan permainan tak bernyawa. Namun, Chunpei tidak berani bertukar luka dengan Alexei. Vitalitas mengerikan yang dapat memulihkan bahkan cedera fatal, cedera pengganti. Hanya dirimu sendiri yang terluka. Karena itu, pada saat ini Chunpei ditekan oleh Alexei. Mata Chunpei sangat suram dan tiba-tiba suara dengungan aneh datang dari pedang panjang di tangan Chunpei. Dengan pedang Chunpei, pedang itu terus berdengung dan senandung ini samar-samar terhubung ke dalam ledakan musik yang menyenangkan. Setelah mendengarkan musik ini, semua orang sedikit terpesona. Tidak jelas kekuatan hukum telah meresapi suaranya, dan pada saat ini banyak prajurit telah jatuh ke dalam ilusi yang membahagiakan. Hidup dan mati sepenuhnya di bawah kendali Chunpei. Chunpei Anji sangat gembira. Menurut pendapatnya, hanya masalah waktu sebelum Alexei jatuh ke dalam ilusi. Tetapi pada saat ini Alexei berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Jiwa surgawi yang tersembunyi dan serangan sonik dalam gerakan pedang, dan setiap kali senjata pedang dilepaskan, suara dengungan yang berbeda akan membuat orang secara tidak sadar jatuh ke dalam ilusi. Itu ide yang bagus. Sayangnya itu tidak berguna bagiku. Yang dilakukan Chunpei adalah aksi yang sangat menggembirakan yang digunakan Chun Yang Tian hari itu. Suara Bliss Magic Killing Heaven Destroyed. Namun, ranah Chunpei jelas beberapa tingkat lebih tinggi dari Chun Yang Tian. Kekuatan skill rahasia ini lebih sempurna ditampilkan. Sayangnya, dengan kekuatan jiwa Alexei, serangan ini hampir sepenuhnya tidak efektif melawannya. Kali ini ketakutan di mata Chunpei menjadi lebih kuat. Bahkan gerakan pedang di tangannya sedikit kacau. Kilatan cahaya melintas di mata Alexei. Mengambil keuntungan dari pikiran Chunpei yang goyah, dia berteriak dengan suara rendah, "Hancurkan untukku!" Transformasi dan tampilan tubuh jiwa melahap jiwa dan mengaduk dengan keras. Guncangan jiwa yang kuat langsung menghancurkan kekuatan magis Chunpei. Chunpei menjerit dan darah melonjak dari tubuh lubang. Meskipun Bliss Magic Killing Tian Yin Mi kuat dan aneh, itu bukan tanpa cacat. Salah satunya adalah bahwa setelah retak, jiwa akan dibalas. Semangat Chunpei kuat dan dia tidak terluka parah karena serangan balik, tapi ada tatapan yang sangat panik di matanya. Di bawah keterkejutan jiwa, gerakannya benar-benar kacau. Pedang panjang hitam pekat yang terus berputar seperti naga hitam menembus pertahanannya dalam sekejap mata dan menebas bahu Chunpei. Sinar cahaya dari beberapa instrumen pertahanan menyala. Ledakan keras bergema di langit dan di bumi. Cahaya senjata ajaib itu pecah dan cepat. Dan pedang ini berlumuran darah.
dan pedang ini memotong salah satu lengan Chunpei. Wajah Chunpei yang patah menjadi semakin terdistorsi. Dia berteriak kesakitan, "Blood escape of bliss!" Lengan yang dipotong oleh Alexei meledak dalam sekejap, berubah menjadi awan darah, membungkus Chunpei, dan kemudian sangat cepat itu melesat ke arah pantai Pulau Longmen. Chunpei juga dianggap sebagai penguasa satu pihak, tetapi pada saat ini dia dibunuh oleh Alexei dan melarikan diri. Alexei di puncaknya sangat menakutkan. Tidak hanya semua orang sangat terkejut, tetapi Shen Yuan Taisu juga sangat tersentuh dan matanya penuh dengan niat bertarung. Mata Alexei terkunci pada Chunpei yang melarikan diri, dan cahaya pedang yang menusuk tulang muncul di pedang jahat. Melihat ini, para prajurit di Pulau Longmen tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Pedang Alexei sangat kuat, tetapi dia tampaknya tidak dapat mengejar Chunpei. Metode pelarian darah itu sangat cepat. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Chunpei akan melarikan diri, rantai merah tiba-tiba muncul di Chunpei. Tabel dewa setan surgawi. Alexei tersenyum dingin, bertarung dengannya dan ingin melarikan diri. Itu mustahil. Pada saat yang sama, cahaya pedang di tangannya juga meledak seketika, benar-benar menenggelamkan pola kabut darah itu. Jeritan yang sangat melingking bergema di Pulau Longmen. Namun tak lama kemudian teriakan itu berhenti. Chunpei dalam kabut darah benar-benar dimusnahkan oleh pedang Alexei, dan jiwanya juga hancur menjadi ketiadaan. Master Dao Jihuan telah jatuh, meninggal di tangan seorang pemuda berusia 20-an. Melihat ini, ekspresi Haijun menjadi sangat jelek. Alexei menoleh perlahan menatap Haijun, menunjukkan senyum dan berkata, "Apakah kamu benar-benar ingin aku mati? Aku telah mengecewakanmu." Setelah berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah muram dan berkata, "Jika kamu ingin membalas dendam, aku lebih baik membunuhku sekarang. Jika tidak," Alexei bersumpah bahwa selama aku tidak mati, aku akan menghancurkan Pulau Haihuang. Haijun, dia juga salah satu pembangkit tenaga listrik puncak di Laut Dalam. Tapi sekarang dia sedang diserang oleh seorang anak berusia 20 tahun. Pemuda multi tahun itu terancam. Terlebih lagi, ancaman ini Haijun benar-benar tidak dapat sepenuhnya mengabaikannya. Potensi Alexei terlalu menakutkan. Memberinya waktu, Haijun dapat memperkirakan apa tingkat masa depannya akan mencapai. Dia menatap Alexei dengan niat membunuh di matanya, seolah-olah dia benar-benar ingin membunuh Alexei dengan putus asa di sini. Pusat kekuatan Taijehen dari 4 kekuatan tersembunyi sedikit mengernyit, merasa sedikit tidak senang. Haijun ini terlalu berlebihan. Bagaimanapun, Alexei adalah putra naga dari acara Gerbang Naga. Meskipun acara Gerbang Naga telah berakhir, keluhan Alexei tidak ada hubungannya dengan mereka. Tetapi sekarang mereka belum meninggalkan Pulau Longmen. Haijun akan membunuh anak naga di depan mereka. Apakah ini tidak menganggap serius keagungan 4 kekuatan tersembunyi? Namun tidak mudah untuk menghentikan Haijun. Haijun bukan alam biasa. Bahkan jika mereka berempat bergabung, mereka bukan lawan Haijun. Pada saat ini, sesosok berdiri di depan Haijun dan berkata dengan lemah, "Hai senior, Anda tidak dapat mengambil tindakan terhadapnya. Orang ini adalah Shen Yuan Taisu." Shen Yuan Taisu sebenarnya berbicara mewakili Alexei. Alexei tersenyum ringan, seperti yang dia harapkan. Alasan mengapa dia berani memprovokasi Haijun adalah karena dia tahu karakter Shen Yuan Taisu dengan sangat baik. Shen Yuan terlalu imajiner. Apakah dia sudah dianggap sebagai lawan sekarang? Karena ini masalahnya, wajar jika Alexei tidak akan mati di tangan orang lain dengan mudah. Daripada meninggalkan Pulau Longmen dan dirindukan oleh Seon, lebih baik menyalahkan Shen Yuan Taisu sekarang. Haijun mengerutkan kening dan berkata, "Hah? Kenapa?" Ekspresi Shen Yuan Taisu acuh tak acuh dan ekspresinya tidak berfluktuasi sedikit pun. Namun ekspresi Haijun berubah. "Junior yang dapat melindungi orang di depannya. Saya khawatir Shen Yuan terlalu kosong. Dia tidak bisa mengabaikannya. Bagaimanapun, identitas Shen Yuan Taisu sangat istimewa. Dia adalah putra Shen Yuan. Sampai batas tertentu, itu mewakili Shen Yuan." Melihat Shen Yuan Taisu membuka mulutnya, 4 pembangkit tenaga listrik ranah Taisu saling memandang dan berdiri di belakang Shen Yuan Taisu dan berkata, "Tuan Pulau, tolong tenang." Pada saat ini, Ling Jian juga terbangun. Dia menatap Alexei yang mendekat dan tertegun sejenak. Lalu dia menahan air matanya dan bergegas ke pelukan Alexei dan berkata, "Tuan." Alexei menyentuh anak kecilnya, kepala dan tersenyum. Jian tidak mudah mati sebagai guru.
Ling Jian mengangguk berat. Pada saat ini, Alexei mengangkat kepalanya, memandang Lu Yuxiao dan berkata, "Terima kasih, jika bukan karena Lu Yuxiao, Ling Jian mungkin terluka parah atau bahkan mati sekarang." Lu Yuxiao menundukkan kepalanya sedikit dan berbisik, "Ini tanggung jawabku untuk menjaga Jian." Dia sedikit malu untuk berbicara dengan Alexei. Bagaimanapun, kekuatan Alexei sangat sulit dipercaya. Sikap sekarang dapat dikatakan bahwa dia dipukuli dengan parah di wajahnya. Pada saat ini, Shen Yuan Taisu tiba-tiba berjalan menuju Alexei. Alexei menatapnya, mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, "Jika kamu ingin bertarung, sekarang bukan saat yang tepat. Kekuatan Su Lao dan Xuan Hanyu telah surut, dan dia juga merasa lemah untuk sementara waktu. Selain itu, cedera baru saja pulih, dan dia perlu mengkonsolidasikan agar tidak meninggalkan gejala sisa." Tapi yang mengejutkan Alexei, Shen Yuan Taisu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah menurutmu aku berbicara untukmu karena semangat juangku? Meskipun aku ingin melawanmu, tapi aku bisa penembak." Alexei menatap Shen Yuan Taisu dengan heran dan berkata, "Lalu kenapa?" Shen Yuan Taisu berkata dengan ringan, "Tuan Shen Yuan, tolong beri ke Shen Yuan sebentar." Ekspresi Alexei berubah dan dia sedikit mengernyit. Namun dia masih mengangguk dan berkata, "Oke." Dia tahu bahwa dalam menghadapi keberadaan seperti itu, dia tidak punya hak untuk menolak sama sekali. Terlebih lagi, Lord of the Defense Abyss telah membantunya. Segera, Alexei menatap Ling Jian dan berkata, "Jian, aku akan menemui seseorang untuk guruku, dan aku tidak bisa membawamu bersamaku. Untuk saat ini, kamu akan kembali ke Sekte Lintian dengan saudara Lu. Dan setelah menyelesaikan hal-hal untuk guru, saya akan melihat Anda." Penguasa Shen Yuan berpikir bahwa dia tidak tahu apa niatnya, dan lebih baik untuk menjaga Ling Jian sementara di Sekte Lintian. Ling Jian memandang Alexei dengan sedikit enggan, tetapi mengangguk dengan bijaksana dan berjalan menuju Lu Yuxiao. Dia tidak ingin menjadi beban bagi tuannya. Alexei memandang Lu Yuxiao dan berkata, "Nona Lu, tolong." Lu Yuxiao berkata, "Jangan khawatir, aku akan menjaga Jian." Alexei memandang Shen Yuan Taisu dan berkata, "Ayo pergi." Kemudian, Alexei mengikuti Shen Yuan Taisu dan wanita bermata emas menuju pantai Pulau Longmen. Wanita bermata emas itu berkata, "Nama saya Jiang Xin. Dalam perjalanan ke Shen Yuan, Anda akan berada di bawah manajemen saya untuk sementara waktu." Segera, mereka bertiga naik kapal hitam putih besar. Ini adalah kapal Shen Yuan. Alexei memandang kapal besar dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, seluruh kapal besar melintas dan muncul di ujung cakrawala laut. Kecepatan ini beberapa kali lebih cepat daripada Golden Flying Leon. Alexei melihat pemandangan di depannya dan berkata dengan terkejut, "Ini adalah pintu masuk ke Shen Yuan?" Saya melihat pusaran besar muncul di depan kapal besar. Sebuah pusaran yang tampaknya terlibat dalam segala hal. Saat berikutnya kapal besar berlayar ke pusaran air. Setelah beberapa saat, ketika Alexei membuka matanya lagi, dia datang ke tempat yang tidak dikenalnya. Dia mendongak dan melihat ke atas, hanya untuk melihat kegelapan yang dalam di depan matanya. Mata Alexei sedikit berkedip. Mungkinkah Shen Yuan ada di sini? Mereka telah datang ke dasar jurang. Pada saat ini, Shen Yuan Taisu dan Jiang Xin datang. Shen Yuan Taisu berkata, "Ikutlah dengan aku." Tempat di mana mereka berada tampaknya adalah sebuah istana yang dibangun di dasar Shen Yuan, jauh di dalam laut. Gravitasinya beberapa kali lipat lebih tinggi dari tanah. Tapi Alexei tidak menunjukkan ketidaknyamanan di istana ini. Gravitasi ini bukan apa-apa baginya. Di bawah kepemimpinan Shen Yuan Taisu, Alexei dengan cepat datang ke aula besar. Shen Yuan Taisu berkata, "Masuklah, Tuan Shen Yuan ada di dalamnya." Mata Alexei berkilat, sosoknya melintas dan dia melangkah ke aula. Segera sesosok muncul di depan Alexei. Bersama-sama itu terlihat agak kurus dan tua. Namun saat Alexei melihat sosok ini, seluruh tubuhnya terkejut. Dia membuka mulutnya sedikit dan menatap lelaki tua itu dengan punggung menghadapnya dengan tidak percaya. Pada saat ini, dia tidak bisa melihat melalui kultivasi lelaki tua ini. Di antara orang-orang yang dia temui, dia khawatir hanya Ren senior dan keberadaan Wansu yang merasa seperti ini. Tampaknya kultivasinya telah melampaui Taijehen. Shen Yuan ini memang adalah tempat yang tak terduga.
Di depan lelaki tua itu ada layar spar besar. Ada banyak area di layar. Di setiap area sebuah gambar ditampilkan. Alexei datang di belakang lelaki tua itu, membungkuk dan berkata, "Junior Alexei, saya telah melihat senior." Tuan Shen Yuan perlahan berbalik, menatap Alexei dan berkata sambil tersenyum, "Alexei, kami akhirnya bertemu." Meskipun Tuan Shen Yuan ini memiliki rambut putih, punggungnya tampak cukup tua, tetapi wajahnya tidak seperti itu, bahwa sebaliknya dia memiliki tampilan kekanak-kanakan dengan perasaan muda. Alexei bertanya, "Saya tidak tahu apa yang diminta senior untuk saya lakukan." Tuan Shen Yuan melirik layar tiang di belakangnya dan berkata, "Kamu memasuki lautan kuburan ini untuk menemukan Juyuan dan Gusuan, kan?" Alexei mendengar ini, ekspresinya berubah, napasnya menjadi sedikit pendek dan dia berkata, "Senior tahu keberadaan mereka?" Tuan Shen Yuan tersenyum sedikit dan berkata, "Tentu saja, mereka ada di Shen Yuan ini." Alexei tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu. Tiba-tiba dia menatap layar spar yang besar. Segera matanya berkedip dan dia menemukan dua sosok yang dikenalnya di layar. Melihat kedua sosok ini, bahkan dengan temperamen Alexei, dia sedikit bersemangat. Dalam gambar, itu adalah Juyuan dan Gusuan. Keduanya tampaknya sedang berkultivasi saat ini dan tubuh mereka tampaknya utuh. Alexei melihat ke belakang, memandang Tuan Shen Yuan, mengerutkan kening dan berkata, "Senior, apakah Anda menyelamatkan mereka?" Tuan Shen Yuan mengangguk dan berkata, "Sayang sekali anak muda berbakat ini mati begitu saja." Alexei mengerutkan kening dan berkata, "Senior, apa tujuanmu?" Dia tidak berpikir bahwa penguasa Shen Yuan menyelamatkan Juyuan dan Gusuan hanya karena niat baik. Tuan Shen Yuan mendengar kata-kata itu, menatap Alexei dan berkata, "Alasan mengapa aku menyelamatkan Jusuan dan Gusuan adalah kamu." Alexei sedikit bingung. Tuan Shen Yuan berkata, "Alexei, sebenarnya kami sudah mulai memperhatikanmu sejak pertama kali memasuki dunia. Kamu telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan dan tumbuh sampai ke titik di mana Anda berada hari ini." Tetap mata Alexei berkedip dan berkata, "Senior, mengapa kamu begitu memperhatikan? Kekuatanku tidak apa-apanya di mata para senior, kan?" Ketika Tuan Shen Yuan mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Alexei, apa yang kami nilai Shen Yuan bukanlah kekuatanmu, tetapi potensimu. Di luar dunia, setiap seniman bela diri dengan potensi luar biasa akan menerima perhatian kita. Alasannya sangat sederhana. Salah satu tujuan keberadaan Shen Yuan adalah untuk mengolah dan membantu para jenius ini." Dia menatap Alexei, matanya tiba-tiba menjadi cerah dan berkata, "Alexei, apakah kamu tahu asal-usul Shen Yuan ini?" Alexei berkata, "Saya ingin mendengar detailnya." Penguasa Shen Yuan di zaman kuno, ada bencana super kuat yang terkait dengan Wansu di luar wilayah, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di atas wilayah itu hancur. Bahkan ras yang tak terhitung jumlahnya pernah berada di ambang kepunahan. Di antara mereka ada manusia yang masih hidup mengumpulkan sekelompok anak-anak dengan bakat terbaik pada waktu itu dan mengirim mereka ke kedalaman laut surga yang terkubur untuk menghindari malapetaka. Shen Yuan asli lahir. Shen Yuan telah memusatkan sumber daya seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya, dan anak-anak ini telah berkonsentrasi berkultivasi di Shen Yuan ini, mengumpulkan kekuatan untuk sepenuhnya membantu umat manusia dan selamat dari bencana ini. Penguasa Shen Yuan menghela napas pelan. Mereka berhasil. Monster tak tertandingi ini akhirnya mengakhiri malapetaka ini, dan pada saat yang sama Shen Yuan juga dilestarikan untuk mencegah malapetaka datang lagi. Untuk waktu yang lama, umat manusia akan mengirim anak-anak terbaik suku ke Shen Yuan untuk pelatihan yang telah menjadi tradisi. Bersambung.